Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah teman-teman, tahu vaksin gak sih? Iya, yang dari kecil sering disuntikin di tubuh itu loh. Nah ternyata vaksin merupakan salah satu pemanfaatan dari bioteknologi, tepatnya di bidang kesehatan. Maka dari itu, izinkan saya, Suci Nur Febriana, akan mempresentasikan tentang proses pembuatan vaksin dan cara kerja vaksin bagi tubuh manusia. Yuk simak video ini baik-baik untuk mengetahui lebih lanjut. Teman-teman tahu nggak sih, pembuatan vaksin terbagi atas beberapa tahap. Proses pembuatan vaksin dimulai dengan pemilihan antigen. Antigen adalah zat atau senyawa yang dapat merangsang sistem imun kita untuk menghasilkan antibodi. Setelah melalui proses pemilihan tersebut, selanjutnya adalah melakukan isolasi antigen yang bertujuan untuk memisahkan dan menghilangkan zat atau senyawa yang tidak diperlukan dalam proses pembuatan vaksin. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap formulasi vaksin, di mana tahap ini paling rumit dan membutuhkan kehati-hatian. Oh iya, antigen yang telah melalui proses akan ditambahkan adjuvan. Adjuvan berfungsi untuk memperkuat respon imun. Sebelum dijadikan bibit, dilakukan proses pelemahan virus pada mamalia. Tapi caranya gimana ya? Yuk kita sama-sama tanya ahlinya. Jadi gini, yang kita persiapkan dahulu dengan menumbuhkan di dalam sel chicken embrio fibroblast atau ayam, yang kemudian dengan perlakuan tersebut akan kehilangan sifat ganasnya, sehingga sisit ini selanjutnya bisa kita jadikan seed atau bibit untuk produksi vaksin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pengujian. Tahap ini tentunya tidak langsung diujikan pada manusia. Tahap pengujian pertama adalah tahap pengujian di laboratorium tanpa partisipasi dari inang. Setelah mendapat hasil yang memuaskan, tahap ini dapat dinaikkan menjadi tahap pengujian pada hewan. Setelah kandidat lulus vaksin, baru akan diuji cobakan pada manusia. Tahap ini disebut dengan uji klinis. Nah, pada uji klinis fase 1 akan dilakukan uji keamanan dan imunogenitas kepada beberapa orang yang memiliki resiko rendah. Berikutnya, uji klinis fase 2 bertujuan untuk memantau keamanan vaksin, dosis optimal, serta jadwal jeda pemberian vaksin. Selanjutnya, uji klinis 3. Tujuannya untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan. Setelah kandid lolos uji klinis 3, barulah vaksin akan dibuat surat permohonan izin edar. Kalau di Indonesia sih surat ini diajukan di BPOM. Setelah mendapat izin, barulah vaksin dapat masuk ke tahap pengenalan. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya selesai setelah vaksin mendapat izin beredar di masyarakat? Jawabannya tidak. Setelah mendapat lisensi dan diedarkan, pemantauan akan terus dilakukan. Pemantauan ini masuk ke uji klinis fase 4 yang bertujuan untuk memantau seluruh efek samping dari vaksin. Nah, ketika kamu mendapat vaksin, sistem kekebalan tubuh mengenalinya sebagai benda asing. Sistem imun akan merespon dengan menciptakan sel-sel memori dan antibodi yang dapat melindungi tubuh dari infeksi berbahaya. Nah, cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.